Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin dan jamaah salat Jumat Masjid At-Taufiq rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada Jumat kali ini kita kembali bisa melaksanakan salat Jumat di masjid-masjid kita. Barangkali sudah mulai pekan lalu beberapa masjid kembali melaksanakan salat Jumat berjamaah, dan walaupun dengan protokol dan tata tertib waspada COVID-19, virus COVID. Karena sebagaimana kita fahami, walaupun pemerintah sudah mencanangkan akan masuk new normal, kondisi normal, tapi kalau kita lihat kondisi kita sekarang, tidak semua wilayah kembali normal, bahkan beberapa titik masih menunjukkan gejala-gejala yang tidak bagus. Karena walaupun hari ini kita sudah mulai melaksanakan salat Jumat berjamaah, sebagian masjid juga sudah melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu, tapi tetap kita harus jaga aturan-aturannya. Keluar kalau seperlunya, kalau penting banget. Kemudian menggunakan masker, paling tidak kita standby. Jadi standby masker. Andai pun tidak dipakai utuh karena pengap atau mungkin tidak normal oksigen yang masuk ke tubuh kita, tapi paling tidak kita standby. Artinya apa? Ketika kita berada di tempat tertentu dan tiba-tiba kita batuk misalnya atau bersin, dan ini kondisi yang sangat sulit dikendalikan, bukan karena flu tapi karena angin atau kemudian karena udara, sehingga hidung kita gatal, bersin, maka kita bisa menutupnya segera. Standby. Atau misalnya di kiri kanan kita, walaupun kita sudah physical distancing, jaga jarak seperti ini, andai ada yang batuk, kemudian bersin tidak bisa dikendalikan, kita segera bisa menutup, standby. Demikian juga bahkan menggunakan mikrofon juga dijaga jarak, dan ini bagian dari ikhtiar kita. Hadirin dan jamaah rahimakumullah, Ramadan sudah berlalu dengan Ramadan yang sangat istimewa. Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang sangat spesial. Dalam hitungan bahkan ratusan tahun sejak kita lahir, kita belum pernah menemukan Ramadan sespesial ini. Di antara kita mungkin pernah melaksanakan saum Ramadan di negara-negara yang berbeda dengan cuacanya dengan negara kita. Ada yang mungkin pernah melaksanakan saum Ramadan di negara-negara barat, negara Eropa, di mana buka puasanya mungkin jam 10 malam, sahurnya jam 2 dini hari, tidak biasa. Atau mungkin di suatu tempat, bahkan ada yang melaksanakan saum Ramadan misalnya jam 7 pagi, seperti di Melbourne, Australia, pernah jam 7 pagi subuh, tapi jam 5 setengah 6 dia sudah maghrib lagi. Kondisi yang tidak biasa. Tapi Ramadan ini adalah Ramadan yang spesial, di mana kita mestinya melaksanakan salat tarawih di masjid, tapi kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Hanakumullah. Fenomena ini menunjukkan kepada kita beberapa hal. Pertama, menunjukkan tentang kelemahan kita sebagai manusia dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Tidak pernah terfikir oleh kita sebelumnya. Bahkan di bulan-bulan Januari awal tahun, barangkali di antara kita masih ada yang menertawakan di beberapa negara yang azan doang tapi tidak ada salat jamaahnya. Tapi itu terjadi di negara kita. Ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan sebuah virus yang bahkan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang biasa, tapi kita dibuat heboh, dibuat kerepotan luar biasa. Ratusan ribu orang meninggal dunia.
Satu hal menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi lain jemaah apa? Menunjukkan tentang kelemahan kita sebagai manusia. Karena itu Ramadan telah berlalu dan kita berharap Ramadan ini betul-betul menyadarkan kita tentang kekuasaan Allah satu sisi. Kemudian yang kedua juga, Ramadan bahwa tahun ini adalah betul-betul menjadi syahrut tarbiyah, bulan pendidikan bagi kita. Betapa banyak dari kita selama ini pergi ke masjid sekedar menjadi makmum, tapi Ramadan ini melahirkan imam-imam baru. Selama ini tidak pernah jadi imam, tapi ketika Ramadan ini kita dipaksa untuk menjadi imam. Hafalan kita bertambah, bacaan Quran kita menjadi lebih baik, tilawah kita juga mungkin lebih banyak daripada tahun-tahun biasanya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, jazakumullah, Ramadan dan Corona tahun ini selain melahirkan insan-insan yang luar biasa akidahnya, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah juga tidak seperti biasanya. Yang terakhir, Ramadan yang diwarnai dengan virus corona tahun ini melahirkan pribadi-pribadi yang punya akhlak yang luar biasa. Kepedulian kita terhadap orang lain meningkat, kita lebih care kepada orang lain, dan itulah esensi dari som Ramadan. Ramadan itu mengajarkan kepada kita untuk peduli kepada orang lain, menahan makan dari pagi sampai sore, menahan lapar dan haus. Dan itu akan menciptakan mental dalam diri kita, begini rasanya kalau tidak bisa makan, tidak bisa minum. Dan itu akan melahirkan sifat empati dan simpati kita kepada orang lain. Sebagai penutup khutbah, ini adalah bulan Syawal, dan kita dilahirkan kembali dalam keadaan baru. Kita adalah alumni Ramadan dan sekaligus juga menjadi alumni Corona. Banyak hal yang sudah kita lewati dan tidak biasa, dan ini kita ambil hikmahnya, karena di balik semua peristiwa tentu ada hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar terus meningkatkan keimanan kita, dan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit berbahaya, termasuk diantaranya tertular penyakit COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.